Hai, perkenalkan, nama saya Erlina Halim. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai normalisasi pada basis data. Normalisasi itu merupakan tahapan masih dalam proses internal skema, yaitu skema logis, di mana di sini merupakan kelanjutan dari setelah kita mendapatkan model relasionalnya. Di sini setelah kita mendapatkan model relasional, kita perlu melakukan pengecekan terhadap setiap relasi yang dibentuk pada model relasional, apakah masih mengandung yang namanya anomali. Jika masih mengandung anomali, maka perlu dilakukan proses normal sehingga memenuhi form normal. Nah, tujuan dari dilakukannya normalisasi itu adalah pastinya pertama, mengurangi kompleksitas. Kompleksitas di sini adalah dalam hal untuk mendapatkan data, kemudian dalam hal untuk mengubah data, ataupun dalam proses penambahan data. Tambah data, kompleksitas pada tambah data, ubah data, maupun hapus data. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk proses mempermudah modifikasi. Dikatakan mempermudah modifikasi di sini adalah kalau kita ubah sebuah data tidak perlu dilakukan secara berulang, cukup sekali saja. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menghilangkan proses duplikat data. Oke, pada slide sebelumnya dibahas mengenai anomali. Anomali itu apa? Anomali itu adalah hal yang menyebabkan pada saat kita ingin mengubah data pada basis data terjadi hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar. Contohnya di sini ada 3 hal anomali yang bisa kita bahas, yaitu anomali penambahan, di mana anomali di sini jika pada saat kita mau tambah data baru, kita tidak bisa melakukannya secara langsung karena ada ketergantungan terhadap data lainnya. Kemudian yang kedua, anomali penghapusan, yaitu pada proses delete data hapus, delete data. Nah, jika misalnya kita menghapus sebuah data, maka bisa saja kita menghapus data lainnya yang tidak boleh dihapus. Kemudian yang ketiga, anomali perubahan. Jadi di sini proses update data. Pada saat kita ingin mengubah sebuah data, kita terpaksa mengupdate data lainnya yang terhadap data yang sama. Jadi jadinya kalau kita mau ubah seharusnya cukup sekali, di sini malah kita harus ubahnya beberapa kali. Padahal data yang kita ubah itu adalah data yang sama. Oke, untuk memperjelas 3 jenis anomali ini akan diberikan contohnya. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama, anomali penambahan. Jadi ada sebuah data di mana di sini sudah diberikan atributnya. Ada atribut order ID, di mana order ID ini adalah atribut identitas atau primary key. Kemudian order date, customer ID, customer name, customer address, product ID merupakan primary key, product description, product finish, standard price, dan order quantity. Nah, di sini ada 2 primary key. Dan di sini telah diberikan beberapa contoh datanya. Ada 5 datanya. Nah, jadi kondisinya apa masalah dari data tersebut? Data ini, jika masalah ini akan terjadi, dikatakan anomali penambahan pada saat kita ingin menambahkan produk baru, di mana produk tersebut belum pernah dipesan orang. Jadi kita ingin kenalkan sebuah produk baru. Misalkan kita ingin mengenalkan produk, yaitu di sini misalkan ada kursi.
Ya, produk barunya itu kita misalkan kasih contoh kodenya 10, produk description-nya itu kursi. Ya, kursi, kemudian produk finish-nya ya kita anggap saja lah natural S. Kemudian harganya misalkan 50. Nah, pada saat kita ingin hanya menambahkan produk ID-nya saja, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita melanggar peraturan primary key, yaitu tidak boleh kosong. Ya, di sini kan ada order ID itu primary key, jadi ini wajib diisi. Ya, kita tidak bisa mengisikan data kosong pada order ID. Sehingga di sini terjadilah kendala pada saat menambahkan sebuah produk baru. Contoh lainnya, misalkan di sini ya, antara hubungan siswa dengan kursus. Ya, ada kursus, kemudian ada siswa, namanya, nama kursusnya beserta biaya kursusnya. Nah, misalkan kondisinya akan dibuka sebuah kursus baru, di mana di sini kursus baru yang akan ditambahkan itu adalah kursus bahasa Jerman dengan kodenya K04 dengan harga 100.000. Nah, di sini pada saat kita akan menambahkan kode kursus baru, kursus dan biaya tidak bisa juga kita tambahkan. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan nomor siswa di sini merupakan primary key. Kembali artinya wajib diisi, tidak boleh kosong ya kan. Nah, makanya tidak bisalah kita menambahkan sebuah kursus baru jika belum ada siswanya. Ya, karena di sini primary key. Nah, untuk contoh ketiga, ya kasus yang mirip lah ya dengan sebelumnya ya. Ada pemasok, nama pemasok, kota pemasok, kode barangnya, nama barang beserta jumlah yang dipasok. Nah, ya hal ini juga sama ya. Pada saat ingin menambahkan pemasok baru, di mana pemasok tersebut belum pernah memasok produknya ke kita, belum ada barangnya. Ya, cuma ingin menambahkan pemasoknya saja, itu juga tetap nggak bisa. Ya, karena di sini terkait juga karena primary key. Oke, itulah anomali penambahan. Nah, berikutnya ada anomali penghapusan. Kembali ada diberikan beberapa data. Nah, di sini adalah pada saat kita ingin menghapus sebuah data. Contohnya data yang kita hapus di sini adalah 1006 dengan produk ID 7. Berarti yang data pertama ini ya, 1006 dengan produk ID 7. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang 7 ya, berarti inilah yang ingin dihapus. Nah, apa yang masalahnya dengan kita menghapus data ini, satu baris ini? Ya, masalah yang munculnya adalah kita akan kehilangan dua informasi ya. Satu informasi ya, kita akan kehilangan produk ID 7. Ya, produknya juga jadinya ikut terhapus. Padahal di sini awalnya mungkin tujuannya adalah membatalkan orderan dengan kode produk 7. Tapi karena kita hapus satu data ini dan di mana produk ID 7 tidak ada di data lainnya, maka jadinya hilang. Tidak ditemukan lagi produk ID dengan kode 7. Nah, itulah masalahnya pada saat proses hapus. Ya, jadi dianggap ini masih sebuah relasi atau satu entitas. Ya, satu entitas. Oke, contoh lainnya. Ya, masih siswa dan kursus, sama seperti contoh pada anomali penambahan, tapi sekarang yang ingin kita hapus adalah siswa dengan kode 10 dan kursusnya, kode kursusnya K02, berarti yang ini.
ya, kita akan hapus data berikut. Nah, dengan penghapusan ini apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau dari sisi siswa, karena ada yang lain maka aman. Data siswa kita tidak akan hilang. Tapi bagaimana dengan kursus? Nah, pada K02 cuma ada diambil oleh si Jenny. Sedangkan untuk yang siswa lain tidak ada yang mengambil kursus K02. Jadi pada saat kita hapus satu baris data ini, maka kita akan kehilangan kursus K02, yaitu bahasa Prancis dengan biayanya 80.000. Ya, jadi data kursuslah yang akan mengalami hilang, terhapus, efek dari hapus nomor siswa dengan kursusnya. Batal ambil kursus, ya. Jenny batal ambil kursus sehingga kursusnya pun ikut terhapus. Jadinya tidak ada kursus bahasa Prancis. Oke, contoh lainnya, ya, pemasok dengan barangnya. Nah, di sini yang akan kita hapus ada pemasok dengan kode S01. Jadi ini ya. Kemudian barangnya B01. Nah, coba berdasarkan dua contoh yang sudah diberikan sebelumnya, coba diskusikan informasi apa saja yang hilang pada anomali penghapusan berikut. Jawablah di forum diskusi. Oke, anomali berikutnya yaitu anomali perubahan, yaitu pada saat kita akan melakukan mengupdate data, ya, mengubah sebuah data. Oke, jadi diberikan sebuah data, ada datanya, bukan sebuah data ya, beberapa data. Kemudian di sini yang kejadiannya adalah pelanggan itu pindah alamat. Di sini tentunya kita kasih yang ID 2. Customer ID dengan kode 2. Di sini kita memiliki 3 customer ID dengan kode 2. Nah, ya, begitu dia pindah alamat, karena di sini datanya ada 3 yang dengan kode customer ID 2, maka kita harus mengubahnya satu persatu. Di sini ada 3, maka kita akan melakukan perubahan data sebanyak 3 kali. Kalau customer ID-nya itu di sini misalkan contohnya ada 10, maka kita perlu edit ke customer address-nya, alamat itu juga 10 kali sesuai dengan kemunculan data tersebut di tabel ini. Nah, itulah yang menjadi tadi berulang. Ya, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya, padahal seharusnya ya kita cukup update sekali ya, kan? Sekali saja alamatnya, maka untuk data yang lain otomatis berubah. Nah, itu yang dikatakan anomali perubahan. Perlu berulang-ulang jadinya. Oke, contoh lainnya. Nah, jika misalkan harga kursus bahasa Inggris naik harga, ya, contohnya di sini yang mengambil kursus bahasa Inggris itu dengan kode kursusnya K01 itu ada sebanyak 2 orang, itu si Jenny dan Robin. Awalnya biayanya 60.000, sekarang naik harga jadi 75.000. Nah, maka begitu terjadi perubahan harga, maka kita harus mengubah biaya untuk bahasa Inggris menjadi 75.000. Dan di sini karena ada 2 data yang bahasa Inggris, maka kita perlu mengupdate-nya sebanyak 2 kali. Ya, sama jika ada 3, kita ubah sebanyak 3 kali. Sesuai dengan jumlah kemunculan data tersebut di tabel tersebut. Kemudian contoh lainnya, ini ya, pemasok S02 pindah kota. Jadi di sini S02 yang awalnya berada di Bandung, dia pindah misalkan ke Yogyakarta.
Nah, maka di sini kita harus mengubah pemasok S02 di sini ada 2 kali, ya, ada 2 datanya. Maka kita perlu mengubah sebanyak 2 kali. Ya, itu contohnya. Ini contoh datanya hanya 4. Tapi pada saat nanti benar-benar database itu kita pakai, pastinya tidak hanya sedikit ini datanya. Ya, mungkin bisa ratusan, ribuan. Jadi apakah Anda mungkin mengubah datanya tersebut satu persatu jika ada mengalami perubahan? Itulah yang menjadi masalah, ya kan? Itulah yang dikatakan anomali. Itulah yang harus kita perbaiki sehingga cukup edit sekali, maka berubahlah yang lainnya.